Cek cek. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel kesayangan ibu-ibu komplek yang sukanya ngerumpi cantik. Ya ampun, halo coy, apa kabar? Gimana puasanya kalian, lancar kan? Alhamdulillah. Nah, di hari yang menjelang lebaran ini, yang masih sebentar lagi gitu ya kan, jadi gue bakal menceritakan sebuah film yang berjudul misteri. Maksudnya film bergenre misteri yang berjudul False Positive. Udah ada yang pernah nonton belum filmnya? Jadi film ini menceritakan tentang seorang dokter yang punya impian untuk menabur benihnya ke semua wanita. Nah, maka dari itu dokter yang bernama John Hindle ini membuat semua pasien wanitanya melendung alias hamidun. Kira-kira apa ya alasan si dokter ini dan bagaimana nasib para wanita yang terpaksa hamidun itu? Oke, nggak usah lama-lama. Daripada penasaran, langsung kita mulai aja dan intro. Suatu malam Lucy melakukan tes kehamilan, tapi hasilnya tetap negatif. Meskipun setiap malamnya adu mekanik sama suaminya, Adrian, tapi hasilnya tetap aja nihil. Namun hal itu tidak membuat mereka menyerah. Adrian menyarankan untuk menemui mantan profesor medisnya, Dr. John Hindle, salah satu spesialis kesuburan terbaik. Meskipun awalnya dia khawatir, Lucy mengizinkan Adrian membuatkan janji untuk mereka. Di klinik, Dawn, si resepsionis, menyapa mereka, di mana mereka memperlakukan Lucy dengan sangat hati-hati. Saat John melakukan pemeriksaan, Lucy terkejut karena John tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan situasinya. Mereka kemudian menyelesaikan kunjungan dengan penuh keyakinan. Di tempat kerja, Lucy terlihat sangat happy karena bosnya merekomendasikan dia untuk menjadi pemimpin tim pemasaran, sesuatu yang sudah lama diinginkannya. Setelah bosnya memberitahu dia tentang kabar baik itu, dia menyuruh mengambil pesanan makanan untuk makan siang. Pada hari pembuahan, Adrian diberikan cangkir untuk benihnya yang akan disuntikan kepada Lucy. Dan beberapa minggu kemudian saat dia sedang bekerja, tiba-tiba Lucy meriang. Jadi mereka kembali ke klinik John dan mengetahui bahwa dia akhirnya hamidun. Malamnya mereka mulai memikirkan nama bayi. Lucy ingin menamai bayi perempuannya itu dengan nama Wendy. Dan saat kembali kerja, bosnya menyuruhnya memesan makanan. Lalu Lucy mengambil kesempatan untuk memberitahunya bahwa dia sedang hamidun. Bosnya bersama rekan kerjanya yang mengucapkan selamat kepadanya, bahkan mengirimkan pujian kepadanya. Mereka juga membuat lelucon tentang menggunakan kehamilannya untuk mendapatkan klien. Namun Lucy tidak menghiraukannya. Adrian dan Lucy kembali ke Dr. John untuk USG, dan mereka mengetahui bahwa dia memiliki anak laki-laki kembar. Namun saat John menunjukkan padanya bahwa dia juga memiliki bayi wanita, Lucy mulai mengalami serangan panik. Perawat mencoba menenangkannya dengan memberinya air, dan setelah tenang, John memberitahu Lucy bahwa dia mungkin mengalami komplikasi kelahiran jika mempertahankan ketiganya. Jadi, John menyarankan agar Lucy menyingkirkan gadis itu karena anak laki-laki kembarnya jauh lebih sehat. Saat keduanya merayakan kehamilan, Adrian memperhatikan Lucy yang masih memikirkan bayi perempuannya. Jadi Adrian memberikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa dia setuju dengan John untuk mempertahankan anak laki-laki karena akan menyenangkan untuk memiliki anak kembar. Namun Lucy berpendapat bahwa memiliki dua anak sekaligus akan sangat berat untuk ditangani. Apalagi dia tidak ingin berhenti dari pekerjaannya. Meski pertengkaran perlahan meningkat, Adrian mencoba meredakannya. Namun percakapan itu membuat Lucy yakin bahwa dia ingin mempertahankan si gadis bayi. Kemudian saat Adrian bilang bahwa Lucy akan menyesali pekerjaannya, Lucy pun marah. Mereka akhirnya marahan sampai akhirnya Adrian menuruti apa yang diinginkan istrinya itu, yaitu mempertahankan bayi perempuan. Setelah berbaikan, keduanya kembali bersemangat dengan kehamilannya. Kemudian Adrian memberitahu Lucy bahwa dia harus bergabung dengan kelompok ibu hamil. Lucy pun bertemu dengan sekelompok ibu hamil dan beberapa di antaranya memiliki komplikasi yang sama dengannya. Kemudian saat berbicara tentang pengalaman mereka, semua ibu kagum pada Lucy karena bisa berkonsultasi pada Dr. John tanpa menunggu antrian. Karena biasanya mereka harus mengantri selama 1,5 tahun. Waduh. Hari untuk pengambilan si kembar akhirnya tiba. Lucy pun sedikit gugup. Saat di ruang tunggu, dia mengambil majalah tentang John yang berbicara tentang kesuksesannya. Tetapi bagian sampul yang menampilkan bidan terkenal menarik perhatiannya. Adrian pun kemudian memanggil Lucy dan dia membawa majalah itu. Selama proses pengangkatan, Lucy tidak sadarkan diri. Tetapi dia masih bisa mendengar sedikit percakapan John dan Adrian. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Lucy mendapat mimpi buruk tentang menjemput putrinya di taman.
John. Tetapi wajah anak itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia bangun dengan sedikit gelisah dan di sana John meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Lucy menanyakan percakapan yang dia dengar antara John dan Adrian. Tetapi Adrian beralasan jika Lucy hanya bermimpi. Saat memeriksa dirinya di cermin, Lucy melihat darah mengalir dari kakinya. Mereka pun langsung pergi ke klinik John untuk memeriksa keadaannya. Namun John memberitahu bahwa itu normal dan tidak perlu khawatir. Namun Lucy tetap saja khawatir dengan keadaannya. Selama hari promosi pemasarannya, Lucy menguasai presentasi dan mendapatkan peran utama untuk pekerjaan tersebut yang sangat antusias. Kemudian saat suatu malam, Lucy mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Jadi dia turun untuk memeriksanya sambil membawa pisau. Beberapa saat kemudian, dia melihat darah menetes dari brankas Adrian. Adrian pun muncul dari belakangnya yang membuat Lucy terkejut. Kemudian Adrian meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun di rumah mereka. Namun Lucy khawatir tentang apa yang dia lihat di dalam brankas tersebut. Keesokan harinya Lucy bertemu dengan seseorang dari kelompok ibu hamil. Corgan adalah orang yang mengalami hal yang sama dengannya. Lucy mulai bercerita tentang keadaannya, bahkan hal-hal aneh yang dilihatnya. Tetapi Corgan pun mengabaikannya dan mengatakan jika itu adalah otak atau pikiran seorang ibu. Lucy pun tidak setuju dengannya, karena dia yakin bahwa John dan Adrian telah melakukan sesuatu pada Wendy, anak perempuannya. Ketika mereka kembali untuk pemeriksaan dengan John memeriksa keadaan perutnya dengan menggunakan kedua tangannya. Hal ini membuat Lucy jadi bingung. Meskipun demikian, dia mengabaikannya dan hanya mengembalikan majalah itu kepada John dan meminta maaf karena telah membawanya pulang. Saat meninggalkan klinik, dia melihat Dawn keluar dari laboratorium. Awalnya Dawn nampak terkejut, namun akhirnya dia bisa menenangkan diri dan menyapanya. Suatu hari tiba-tiba bosnya memberitahu bahwa Lucy dikeluarkan dari proyek dengan alasan kehamilannya. Dan karena kesal, akhirnya Lucy pergi ke Adrian untuk membawakan makan siang untuknya. Namun Adrian nampak bingung karena ternyata beberapa menit yang lalu Lucy sudah datang dengan membawakan makanan yang sama. Loh. Karena gangguan kecil yang dialami Lucy, Adrian membawanya kembali ke John yang meresepkannya beberapa pil yang akan membantu kondisi mentalnya. John mengatakan kepadanya bahwa otak ibu adalah hal yang nyata dan dia perlu lebih menjaga dirinya sendiri. Tapi Lucy masih meragukan saran John. Tanpa sepengetahuan Adrian, dia pergi ke kantor Grace untuk meminta pendapat kedua. Lucy sangat nyaman dengan dekorasi kantor Grace. Meskipun berbicara dengan Grace, kondisi Lucy tidak sepenuhnya membaik karena dia mulai mengalami mimpi yang lebih buruk. Dia mimpi buruk tentang Adrian yang melakukan adu mekanik dengan Dr. John. Pada malam yang sama, dia turun untuk memeriksa meja Adrian dan mencoba membuka brankas. Di dalam, dia menemukan file yang merinci kehamilannya dari klinik. Jelas bahwa dia sedang dipantau. Bahkan mendokumentasikan kunjungannya ke Grace, termasuk foto-foto dirinya saat pergi ke kantor bidan. Lucy menemui Corgan untuk menunjukkan berkas-berkas itu dan menceritakan ketakutannya. Dan sekarang, Lucy punya alasan kuat untuk percaya bahwa mereka melakukan sesuatu pada Wendy. Jadi, Corgan memberitahu Lucy bahwa dia akan membawa file itu ke suami pengacaranya sehingga mereka bisa mendapatkan pendapat tentang situasi ini. Keesokan paginya Lucy merasa sedikit lebih ceria, bahkan memberitahu Adrian bahwa dia akan berhenti bekerja dan berhenti bertemu John, dan akan berkonsultasi dengan Grace. Saat Lucy mengatakan jika John membawa pengaruh buruk, Adrian pun langsung marah, beralasan bahwa mereka telah pergi ke John selama berbulan-bulan dan dia telah mengenal dokter itu selama bertahun-tahun. Meskipun Adrian gigih mempertahankan John sebagai dokter mereka, Lucy telah mempertahankan keputusannya. Suatu hari, Corgan mengadakan acara baby shower Lucy di rumahnya. Corgan memberi hadiah sebuah buku yang biasanya dibacakan oleh mendiang ibu Lucy untuknya. Corgan kemudian memanggilnya dengan nama Lucia. Hal itu membuat Lucy kaget. Bagaimana Corgan bisa tahu tentang nama aslinya? Corgan pun nampak kebingungan, jadi Lucy pun pamit ke kamar mandi. Di sana, dia menemukan pil untuk Corgan yang diresepkan oleh Dr. John. Merasa dikhianati, akhirnya Lucy pun marah pada Corgan. Di sana, Corgan mengakui bahwa dia berbicara dengan Adrian tentang kondisi Lucy, dan dia membuat janji dengan John setelah mendengar tentang komplikasinya sendiri. Ternyata, Corgan tidak bertanya kepada suaminya tentang surat-surat yang ditunjukkan Lucy kepadanya, tetapi malah mengembalikannya kepada Adrian. Corgan juga menyatakan bahwa dia sangat khawatir dengan keadaan Lucy. Setelah pertengkaran itu, Lucy tiba-tiba mulai melahirkan. Jadi dia segera bergegas ke klinik Grace dan melahirkan bayi laki-laki.
Lucy pun terkejut, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi sampai bayi lain mulai keluar. Kemudian saat komplikasi muncul, Grace memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke UGD karena Lucy mulai mengalami pendarahan. Mereka sampai di klinik John, di mana dia melahirkan kembaran kedua, dan kemudian mereka menyingkirkan janin perempuannya. Melihat bayi laki-lakinya, Lucy merasa sedikit tidak senang. Dia kembali ke Grace menangis dan tiba-tiba menyadari bahwa kantor terlihat berbeda, termasuk pakaian bidan. Namun Grace meyakinkannya bahwa kantornya terlihat sama dari awal. Dan saat itulah Lucy menyadari bahwa dia berhalusinasi tentang kantor Grace yang terlihat berbeda. Bertekad untuk mendapatkan jawaban, Lucy kembali ke klinik dan mencari John. Namun Dawn menolaknya karena mereka belum membuat janji. Akhirnya Lucy mulai berbicara tentang apa yang terjadi selama persalinannya. Mendengar itu, Dawn pun langsung menghentikannya dan membawanya ke sebuah ruangan dengan tujuan Lucy bisa puas melampiaskan kemarahannya. Di sana Dawn memberitahu Lucy bahwa Adrian berencana untuk bekerja sama dengan John, sesuatu yang tidak diketahui Lucy. Beberapa saat kemudian Lucy masuk ke dalam laboratorium dan melihat janin Wendy. John datang dan mengatakan bahwa benih yang digunakan untuk membuatnya hamil bukanlah milik Adrian, tetapi milik John sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika benihnya bisa menyebar. Dia bahkan menunjukkan lemari es yang berisi wadah benihnya sendiri. Dan saat Lucy mengetahui kebenarannya, dia mulai menjadi lebih marah. Saat John bersiap untuk membiusnya, Lucy pun melawan balik, menendang masa depannya dan memecahkan cermin di kepalanya sebelum mengikatnya ke kursi geriatri. Setelah itu, Dawn datang dari belakang dan menyerang Lucy, tetapi Lucy membalas dan memasukkan prop endokavitari ke tenggorokan Dawn. Gue gak tahu itu apa. Namun ternyata usahanya sia-sia karena Dawn tidak memiliki refleks muntah. Seketika Lucy pun memukulinya sampai Dawn pun terjatuh. Berulang kali dia menuju John dan memasukkan benih ke dalam kulkas sebelum meninggalkan laboratorium dengan janin Wendy. Lucy pulang ke rumah dengan keadaan berlumuran darah. Dia berhalusinasi melepaskan anak laki-laki kembar dari jendela, mengawasi mereka saat mereka hanyut. Namun dia hanya memberikan si kembar kepada Adrian dan menyuruhnya pergi sebelum duduk di sofa dan menyusui janinnya. Dan sekali lagi Lucy berhalusinasi melihat bayinya yang sedang minum ASI-nya. Dan filmnya pun tamat. Anjir, oke. Gua nggak expect sih endingnya kayak gini, tapi sedih banget gitu. Endingnya tuh sedih. Usaha kerasnya untuk mempunyai keturunan malah bikin jadi mbak Lucy ini jadi gendeng gitu, jadi gila dia. Si suaminya juga nggak membantu apa-apa lagi. Mau kondo memang nggak berguna. Emosi gue jadinya. Jadi ya gimana deh? Karena kalau menurut kalian gimana deh? Tulis di kolom komentar ya. Cuman dari film ini kita bisa belajar tentang mungkin keserakahan kali ya. Jangan menghalalkan cara untuk hanya untuk memenuhi keserakahan kalian gitu. Seperti Dr. John yang serakah banget, pengen menabur benih kemana-mana gitu dia. Dia kan tinggal caranya aja gitu. Aduh, gimana sih ya? Udahlah. Mending sekian dulu dari Emon. See you next time dan dadah.